Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas tentang teknik penulisan laporan keuangan dengan nama Dinda Marta Dwianti, BP 19010010, dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakan di masa pandemi COVID-19 di Kota Padang. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan untuk menopang perekonomian negara, di mana di dalam masa pandemi COVID-19, UMKM merupakan usaha yang paling terdampak. Masalah klasik yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh UMKM. Sehingga dengan PP nomor 23 tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018, di mana pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0,5%, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh membayar pajak pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018? Yang kedua, apakah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018? Yang ketiga, apakah sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018? Yang terakhir, apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman sanksi denda dan kualitas pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018? 1.3 yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak sesuai PP nomor 23 tahun 2018. 1.4 yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, antara lain: yang pertama, bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat membawa wawasan sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekkan sebagian ilmu yang telah diperoleh selama masa kuliah. Yang kedua, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, untuk memahami tentang PP nomor 23 tahun 2018. Yang terakhir, bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat memberi bukti empiris yang dapat menambah literatur perpajakan mengenai PP nomor 23 tahun 2018. Bab 2 Landasan teori. 2.1 yaitu pajak. Pajak itu sendiri menurut Sumitro dalam buku Mardiasmo 2011, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontra prestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan sebagai Fiskus maupun wajib pajak. Sistem pemungutan pajak self-assessment yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, fungsi perpajakan. Menurut resmi 2011, pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau sumber keuangan negara dan fungsi reguleran pengatur. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi reguler atau pengatur. Pajak
mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya, sistem pemungutan perpajakan. Yang pertama ada Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada Self Assessment System. Yang ketiga Withholding System. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.